Halo teman-teman petani di seluruh Nusantara. Jumpa lagi dengan saya di kanal kesayangan kita. Ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar yang bunyinya kurang lebih begini. Mbak, insektisida apa sih yang paling bagus untuk hama yang masih dalam bentuk telur? Soalnya saya semprot terus, tapi kok kayaknya muncul terus ya generasi baru hamanya. Nah, ini pertanyaan yang bagus banget dan menunjukkan kalau monmen semua semakin jeli dalam mengamati kondisi lahan. Hari ini kita akan kupas tuntas secara mendalam tentang insektisida yang spesialis untuk membasmi telur hama. Biar apa? Biar kita bisa memutus siklus hidup hama dari akarnya. Jadi begini, teman-teman. Saat kita berhadapan dengan hama yang masih dalam fase telur, kita tidak bisa sembarangan pakai insektisida. Insektisida kontak biasa mungkin tidak akan tembus ke dalam cangkang telur. Kita butuh insektisida dengan sifat khusus yang disebut ovisid. Ovi itu dari kata ovum yang artinya telur dan sida artinya pembasmi. Jadi ovisida adalah bahan yang bisa membunuh telur, menghambat perkembangannya, atau menurunkan daya tetasnya secara drastis. Dengan memakai bahan ovisida ini, kita bisa mencegah telur-telur hama itu menetas menjadi nimfa atau larva yang rakus dan merusak tanaman kita. Ini adalah strategi pencegahan yang songgot-songgot efektif. Ibaratnya kita menyerang markasnya sebelum pasukannya keluar. Lalu, apa saja sih bahan aktif insektisida yang punya sifat ovisida yang kuat? Di pasaran ada banyak sekali merek. Tapi kalau kita lihat bahan aktifnya, ada beberapa yang sudah terbukti paling sering diandalkan oleh para petani senior. Mari kita bahas 3 yang paling populer dan efektif. Pertama, ada bahan aktif yang namanya buprofezin. Mungkin teman-teman sudah sering dengar atau bahkan pakai. Buprofezin ini sangat terkenal untuk mengendalikan hama seperti woreng, baik woreng batang coklat maupun woreng hijau, serta kutu kebul. Cara kerjanya unik, dia bukan langsung membunuh, tapi menghambat proses ganti kulit pada serangga muda. Nah, untuk telur, buprofezin ini bisa menurunkan fertilitas atau kesuburan serangga betina, sehingga telur yang dihasilkan jadi lebih sedikit dan kualitasnya jelek. Selain itu, kontak langsung dengan buprofezin bisa membuat telur-telur itu gagal menetas. Jadi, serangannya dari 2 sisi, mencegah telur yang berkualitas dan merusak telur yang sudah ada. Keren kan? Bahan aktif kedua yang tidak kalah ampuh adalah piriprosifen. Ini juga jagoan untuk urusan telur. Piriprosifen ini tergolong sebagai IGR atau Insect Growth Regulator, yang artinya pengatur tumbuh serangga. Cara kerjanya adalah dengan meniru hormon juvenil pada serangga. Hormon ini penting banget untuk proses perkembangan serangga dari telur, nimfa, sampai dewasa. Ketika telur hama terpapar piriprosifen, sistem hormonalnya jadi kacau balau. Akibatnya, proses embriogenesis atau pembentukan embrio di dalam telur jadi terganggu total. Dan akhirnya telur gagal menetas. Ini sangat efektif untuk berbagai jenis hama termasuk kutu-kutuan dan beberapa jenis ulat. Jadi piriprosifen ini ibaratnya melakukan sabotase dari dalam, membuat telur itu tidak bisa berkembang sebagaimana mestinya. Yang ketiga, ada bahan aktif bernama diflubenzuron. Bahan aktif ini juga termasuk dalam golongan IGR, tapi dengan cara kerja yang sedikit berbeda. Diflubenzuron bekerja dengan cara menghambat pembentukan kitin. Kin ini adalah zat utama yang membentuk kulit atau eksoskeleton serangga. Bayangkan saja, saat embrio berkembang di dalam telur, ia perlu membentuk lapisan kulit pertamanya. Nah, diflubenzuron ini mengganggu proses itu. Akibatnya, embrio gagal terbentuk sempurna
Atau kalaupun sempat berkembang, ia akan mati karena tidak bisa membentuk kulit yang normal. Ini membuat telur menjadi tidak viable atau tidak mampu hidup. Diflubenzuron sangat efektif untuk mengendalikan telur dari berbagai jenis ulat gerayak, penggerek batang, dan hama pengunyah lainnya. Sekarang, yang paling penting untuk diingat teman-teman, pemilihan bahan aktif ini harus disesuaikan dengan jenis hama yang dominan di lahan kita. Jangan asal pilih dan asal semprot. Lakukan pengamatan dulu. Hama apa yang sedang menyerang? Apakah woreng, kutu kebul, atau ulat? Kalau sasarannya telur woreng, buprovezin bisa jadi pilihan utama. Kalau sasarannya telur kutu kebul atau ulat, piriprosiven atau diflubenzuron mungkin lebih tepat. Selalu baca label kemasan untuk mengetahui hama sasaran utama dari produk yang akan kita beli. Dan satu lagi, aplikasi insektisida ofisida ini paling efektif dilakukan saat populasi hama dewasa yang sedang bertelur itu tinggi. Jadi, kita bisa memutus satu generasi secara tuntas. Kalau hamanya sudah terlanjur menetas dan berubah menjadi nimfa atau larva, apalagi sudah dewasa, tentu jenis obat yang kita butuhkan akan berbeda lagi. Mungkin kita butuh insektisida kontak atau sistemik yang bekerja lebih cepat untuk menekan populasi yang sudah aktif merusak. Jadi, timing penyemprotan itu kunci keberhasilan. Jangan telat, tapi juga jangan terlalu cepat. Pengamatan rutin adalah kuncinya. Mungkin ada yang bertanya, "Bang, apakah bahan-bahan aktif ini bisa dicampur?" Nah, ini topik yang menarik. Pencampuran pestisida atau yang sering disebut oplosan itu ada ilmunya sendiri. Tidak bisa asal campur. Salah-salah bisa jadi racun bagi tanaman atau efektivitasnya malah menurun. Misalnya, mencampur ofisida dengan insektisida sistemik untuk dewasa bisa jadi strategi yang bagus untuk membasmi semua stadia hama sekaligus. Tapi kita harus perhatikan kompabilitasnya, pH larutan, dan urutan pencampurannya. Kalau teman-teman tertarik untuk kita bahas lebih dalam tentang seni mencampur pestisida yang benar dan aman, coba tulis di kolom komentar ya. Jadi, kesimpulannya, untuk mengatasi hama dari fase telur, gunakan insektisida dengan sifat ofisida. Kenali 3 bahan aktif andalan, buprovezin, piriprosiven, dan diflubenzuron. Pilih yang paling sesuai dengan hama sasaran di lahan Anda, dan perhatikan waktu aplikasi yang tepat. Dengan begitu, usaha kita dalam mengendalikan hama bisa lebih efisien, hemat biaya, dan hasilnya lebih maksimal. Pertanian cerdas itu bukan berarti pakai obat paling mahal, tapi pakai obat yang paling tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Semoga penjelasan panjang lebar ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman petani semua. Jangan pernah lelah untuk belajar dan mencoba hal-hal baru demi kemajuan pertanian kita. Jika ada pertanyaan lain seputar hama penyakit tanaman, nutrisi, atau topik pertanian lainnya, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawabnya satu persatu atau menjadikannya materi untuk video kita selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetap semangat, sukses selalu untuk kita semua. Salam satu komando petani Nusantara.